Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Sumatera Barat. Perkenalkan, nama saya Khotimah. Saya guru kelas 2 di MI Muhammadiyah Sidabua, Kecamatan Padigraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 dengan NIM 24601011685. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Mei tahun 2025, akan melakukan praktik uji kinerja pembelajaran dengan metode problem based learning dengan tema hobi yang jadi prestasi di mata pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih, mohon saran dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi di hari ini untuk belajar bersama. Semangat bagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Sebelum pembelajaran biasa ya, seperti biasa kita awali berdoa bersama. Silakan dipimpin oleh Mas Arsha. Maju ke depan. Iya, Man. Iya, Man. Berdiri semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah berdoa. Untuk selanjutnya adalah kita murojaah bareng-bareng sebagai pembiasaan di sekolah kita, yaitu murojaah surat-surat yang ada di juz 30. Pada kesempatan kali ini kita murojaah surat Al-Qari'ah bareng-bareng. Ta'awud ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu farashil mabthus wa takunul jibalu kal'inil manfush fa amma ma saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah
Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita sudah murojaah surat Al-Qari'ah. Untuk selanjutnya anak-anakku, setelah berdoa dan juga murojaah adalah Bu Guru mau mengabsen. Apakah kelas 2 ini anak 15 berangkat semua? Ayo jawabnya yang kelas berangkat semuanya. Semangat untuk belajar. Semangat untuk belajar. Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, untuk lebih semangat untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan juga cinta tanah air kita, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Diharapkan semuanya anak-anak berdiri ya biar semangat ya. Ayo dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali anak-anakku. Ya, untuk selanjutnya setelah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, Bu Guru mau tanya terlebih dahulu sebelum masuk ke pembelajaran hari ini. Masih ingatkah kalian tentang pembelajaran minggu kemarin? Masih ingat apa tidak? Masih, alhamdulillah. Siapa yang ingat? Ya, tentang apa? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, cung tangannya. Saya. Ya, oke. Terima kasih Mas Yota masih ingat. Tentang apa Mas Yota? Menjaga lingkungan. Iya. Ada yang tahu bagaimana cara menjaga lingkungan? Iya, oke. Mas Farzan, silakan coba sebutkan satu. Mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Tepuk tangan ya untuk Mas Farzan. Iya. Ada lagi yang lain coba? Coba cung tangan. Mas Bihan. Oke, ya coba sebutkan Mas Bihan. Tidak membuang sampah sembarangan. Iya, ya, tepuk tangan. Benar apa tidak? Betul. Ya. Itu tentang pembelajaran minggu lalu, yaitu menjaga kita harus menjaga lingkungan kita tetap bersih supaya tidak banyak sampah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bab 8 tentang hobi yang jadi prestasi. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, yaitu nanti anak-anakku semuanya bisa menyebutkan macam-macam hobi. Yang kedua, nanti Bu Guru mau sajikan cerita rakyat. Dari cerita rakyat tersebut nanti anak-anak bisa menyampaikan informasi yang ada dalam cerita rakyat. Yang ketiga, nanti anak-anak bisa memahami kosakata-kosakata yang ada dalam cerita tersebut. Oke, anak-anakku sekalian, karena tadi sudah tahu dan juga paham tentang pembelajaran minggu yang lalu, kita masuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang hobi yang jadi prestasi. Sebelum pembelajaran dimulai, biar semangat, yuk kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, Bu Guru mau memperlihatkan gambar kepada anak-anakku sekalian. Itu di dalam layar juga ada ini Bu Guru. Maksudnya, kira-kira ini gambar apa ya nak ya? Memasak. Siapa yang memasak? Hah? Anak-anak. Yang ini yang bawah apa? Berenang. Kemudian ya anakku yang di tengah ini, kelompok tengah. Ya, ini anak sedang ngapain ya? Apa? Sepak bola. Yang ini sedang apa?
Menyanyi. Kemudian yang ini sedang apa ya anak-anakku? Membaca. Membaca. Yang ini sedang menari. Itu kalau di papan tulis juga ada tuh. Ya, dilihat coba anak-anakku, diamati. Ini anak sedang ngapain? Menyanyi. Kalau yang ini sedang apa? Memasak. Yang ini sedang apa? Silat. Kira-kira ini dilakukan anak-anak yang di dalam gambar dan juga di dalam layar itu melakukannya dengan senang apa dengan sedih? Dengan senang ya. Itu merupakan contoh macam-macam hobi ya. Nanti anak-anak bisa menyebutkan hobinya apa dan mengapa hobinya itu ya. Ya. Oke. Kemudian hobi adalah, nah setelah kita belajar tadi, hobi adalah dibaca bareng-bareng ya. Hobi adalah yang kita sukai di waktu luang. Oke, nanti setelah belajar ini sekarang dari kelompok 1, 2, dan 3 maju satu masing-masing satu anak menyampaikan hobinya apa dan mengapa hobinya itu ya, kenapa hobinya menari, kenapa hobinya menyanyi, begitu ya. Oke, dari kelompok yang pertama di sebelah sana ya, siapa yang maju ya? Mas Bilal. Oke, Mas Bilal sudah maju, berani maju ke depan. Terima kasih, tepuk tangan ya teman-teman ya. Kita tanya Mas Bilal hobinya apa? Berenang. Berenang. Kenapa hobinya berenang? Karena menyehatkan dan senang. Oh, menyehatkan dan menyenangkan. Ya, terima kasih kepada Mas Bilal yang sudah berani maju. Ya, duduk. Sekarang kelompok kedua. Kelompok kedua ya, Mas Afan maju sini. Ya, Mas Afan sudah berani maju, tepuk tangan dulu ya Mas Afan ya. Oke, ya. Mas Afan, hobinya apa Mas Afan? Menyanyi. Menyanyi. Kenapa suka menyanyi sih? Karena Asik. dan menyenangkan. Oh iya, karena menyanyi itu asik. Kira-kira menyanyi asik apa tidak? Asik dan menyenangkan. Ya, terima kasih Mas Afan, tepuk tangan ya teman-teman. Ya. Ya, untuk selanjutnya setelah belajar tentang hobi apa, kita bareng-bareng baca kembali lagi apa itu hobi? Iya, itulah hobi. Sudah paham? Sudah paham Mas Bian? Ada pertanyaan? Iya, kalau tidak pertanyaan, Bu Guru lanjutkan, yaitu tentang cerita rakyat. Bu Guru bagikan dulu tentang bahan bacaannya, yaitu nanti tentang cerita rakyat. Halo. Tentang mari kita membaca, ayo membaca. Ya, mari kita membaca sebuah cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang disampaikan, cerita pada zaman dahulu yang disampaikan secara lisan. Cerita rakyat kali ini yaitu Joko Kendil dan Si Gundul yang berasal dari Jawa Tengah ya. Untuk yang pertama ya Mas Farjan dibaca dulu ceritanya ya, dari judulnya dulu dibaca. Paragraf pertamanya. Mas yang ini. Joko Kendil dan Si Gundul. Ya, langsung bawahnya paragrafnya lanjut. Iya, kisah hiduplah seorang anak bernama Joko Kendil. Joko Kendil tidak rupawan tetapi baik hatinya. Anak-anak lain sering mengejeknya, namun dia tidak pernah membalas. Iya, dah berhenti dulu, sampai itu dulu. Joko Kendil dan Si Gundul. Itu di depan juga ada. Alkisah hiduplah seorang anak bernama siapa? Joko Kendil. Joko Kendil tidak rupawan, ada tanda apa nak?
tanda koma. Tetapi baik hatinya. Anak-anak lain sering mengejeknya, namun dia tidak pernah membalasnya. Coba diperhatikan kata tetapi yang di layar itu warnanya kuning. Kalau di dalam kertas ini sudah digaris bawah kata tetapi itu. Kata tetapi adalah kata penghubung atau nama lainnya adalah dalam bahasa Indonesia namanya konjungsi. Apa? Konjungsi. Kata penghubung, yaitu menghubungkan dua hal yang bertentangan, yaitu Joko Kendil yang tidak rupawan tetapi baik hatinya. Nah, kita perhatikan lagi kata-kata yang berwarna apa itu? Kuning, yaitu kata apa, Nak? Dan. Pinter. Kata dan yaitu menggabungkan. Ya, dibaca yang keras Mas Bilal. Kata dan. Kata dan menghubungkan dua hal yang tidak bertentangan. Iya, contohnya anak itu kurus dan tidak punya rambut. Ya. Selanjutnya ya, dibaca lagi yang keras Mas Bilal ya. Joko Kendil dan si Gundul sama-sama kesepian. Keduanya mulai berteman. Joko Kendil suka bermain layangan. Layang-layang Joko Kendil selalu menang diadu. Si Gundul suka memanah. Anak panahnya tidak pernah meleset. Ya, nah sudah kalian baca semuanya sampai selesai. Itu namanya cerita rakyat, yaitu cerita zaman dahulu yang disampaikan secara lisan. Dari bacaan tersebut tadi menemukan dua kata, yaitu tetapi dan. Kata tetapi menggabungkan dua hal yang bertentangan. Kalau kata dan menggabungkan dua hal yang tidak bertentangan. Selanjutnya di sini juga kita menemukan kosakata yaitu kendil. Apa? Kendil. Ya, apa? Sekali lagi. Kendil. Kalau kendil tempat untuk menaruh makanan, menyimpan makanan dan memasak. Nah ya anakku. Nah, supaya lebih semangat kita bernyanyi dulu ya. Bernyanyi layang-layang. Ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3 ya. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Oke, terima kasih. Selanjutnya ya anakku ya. Nah, ini contoh mengenai kata hubung atau konjungsi kata dan. Ya, kita baca bareng-bareng ya yang depan ya. Kata penghubung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kata penghubung atau konjungsi digunakan untuk menghubung kata yang tidak bertentangan. Coba saya tunjuk Mbak Ora, maju ke depan yuk. Contoh kata konjungsi dan ya. Ya, nomor 1 contohnya yang keras dibaca. Hadap sana, hadap sini. Ya, dibaca ya. Contohnya 1. Rajin dan pandai bertentangan apa tidak? Bertentangan apa tidak? Sama baiknya rajin dan pandai. Yang nomor 2 Mbak Ura. Iya, terima kasih Mbak Ora. Tepuk tangannya Mbak Ora yang sudah pintar membaca ya. Selanjutnya, ya Mas Arsa ya maju ya, coba ya kata konjungsi penghubung
tetapi. Ya dibaca ya. Dibaca ya. Kata tetapi. Kata tetapi berfungsi Dua hal yang dahului oleh koma. Satu ya contohnya. Sekalian contohnya. Contoh satu. Satu. Joko kendil tetapi baik hatinya. Dua. anak itu cerdas tetapi malas. Oh iya, sudah cerdas tapi malas, itu namanya bertentangan. Oke, dari awal sampai akhir tentang hobi dan juga cerita rakyat, adakah yang kalian tanyakan? Ada apa tidak? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, sekarang kalian mengerjakan tugas diskusi. Ya, Bu Guru sudah bagi kelompok. Nanti ini dikerjakan ya. Di sini nanti masing-masing kelompok mengirimkan satu pesertanya untuk maju mempresentasikan hasil daripada kelompoknya berdiskusi. Oke, silakan ya. Ini dikerjakan. Ini juga ya ini ya. Tetap didukung bareng-bareng sama temannya. Ya, silakan berdiskusi. Oke, Mbak Nasa ini ditulis kelompok 3, dihapus ini dulu, dihapus. Ya, kelompok 3. Ya, kelompok 3 di sini tulis kelompok 3 enggak apa-apa. Kelompok 3. Harinya ditulis hari Sabtu tanggal 10. Oke, ya semuanya. Ya, ditulis dulu kelompok 3. Ya. Tanggalnya 3. Ya, harinya hari Sabtu tanggal 10 bulan 5 2025 Sabtu. Ya, koma. Ya, 10 strip 5 strip 2025 kelas 2. Ya, Mbak sudah diberikan kelompoknya kelompok 2. Kelompok 2 ya, Sabtu tanggal 10 strip 5 strip 2025. Ya, kelas 2 ini juga sama ya. Kelompok 1 sudah? Ya, kelompok 1. Silakan yuk kerjasama bareng-bareng. Mengapa? Karena mengecek apa? Karena mengecek perbuatan yang membuat teman sakit hati. Oke, baik teman-teman, sudah selesai diskusinya? Sudah, alhamdulillah. Siapa yang mau maju pertama kali? Oh iya, kelompok 1, Mas Farjan dan Mbak Aura. Ya, terima kasih, sini maju ke depan. Dibacakan di bawah hasil presentasi, hasil diskusi kalian dipresentasikan ke depan sini. Oke. Yang keras ya, Mas Farjan yang baca ya, biar keras. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari kelompok 1. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami. Ya, nomor 1 sebutnya. Sebutkan. Jadi sebutkan 2 tokoh utama pada cerita di atas. Ya, tokohnya siapa dan siapa tokohnya? Joko Kendil dan si Gundul. Benar apa tidak anak-anakku? Betul apa tidak Joko Kendil? Betul, tepuk tangan yuk. Ya. Selanjutnya nomor 2. Bagaimana sikap teman-teman terhadap Joko Kendil? Bagaimana sikapnya dijawab? Sering mengejek. Sering mengejek, betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul ya. Yang selanjutnya nomor 3. Setujukah kalian dengan sikap mereka? Mengapa? Ya, jawabannya tidak setuju. Tidak setuju karena tidak baik. Iya, karena mengejek adalah perbuatan yang tidak baik. Iya, coba kata hubung nomor 1 dan nomor 2. Ya, dibaca. Aku merasa senang dan bahagia sekali. Nomor 1 betul jawabannya, dan
Betul apa tidak, Nak? Betul. Tepuk tangannya, Nak, ya. Nomor 2. Cici suka cupcake tetapi Cici tidak suka cupcake coklat. Iya, nomor 2 betul tetapi, Nak. Nomor 2 betul tetapi betul. Ya, terima kasih. Ya, jawaban dari kelompok 1 semuanya alhamdulillah betul. Ya, terima kasih. Selanjutnya duduk dulu. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Pembelajaran hari ini kita sudah selesai memasuki penghujung jam ya. Dari awal sampai akhir kira-kira dari pembelajaran apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah paham, mari kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Nomor 1 ya. Hari ini kita belajar apa nomor 1? Hobi. Hobi adalah nomor 1. Kelompok 1 dijawab yang keras. Hobi adalah Kegiatan yang kita sukai yang sering dilakukan di waktu luang. Oke, yang nomor 2 di kelompok 2 dijawab ya. Kita telah belajar apa? Konjungsi. Kata penghubungnya nomor selanjutnya kelompok 3. Kata penghubung apa yang pertama? Contoh pertama kata penghubung yaitu tetapi, yaitu kata tetapi yang menggabungkan dua hal yang bertentangan. Coba Mbak Ore baca yang keras kesimpulan nomor 4. Hubung kata dan yaitu ya. Nomor 5 Mas Bihan dibaca kesimpulan terakhir nomor 5 ya. Bukan kosakata baru yaitu kendil. Apa kendil itu? Pasir yang terbuat dari tanah gunakan untuk menyimpan dan memasak makanan. Oke. Untuk yang terakhir kita refleksi ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Senang apa tidak? Senang. Apa kegiatan yang paling kalian sukai? Apa ya? Hah? Bermain bola. Ya, hobi yang bermain bola. Karena semua anak itu suka bola. Makanya kalau kita punya waktu luang kita gunakan untuk kegiatan yang menyenangkan. Alhamdulillah kita masuk ke bagian yang terakhir ya. Nih sebagai penguatan, Tuhan menganugerahkan banyak hal kepada setiap anak. Kita dilarang untuk saling mengejek satu sama lain atau sesama teman. Karena setiap anak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, kita sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Seperti biasa sebelum selesai, sebelum kita pulang, marilah kita doa bersama. Silakan dipimpin berdoa Mas Farzan untuk maju ke depan. Ya, silakan berdiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri haqqi wa tawassaw bis
terima kasih semuanya anak-anak hebat. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.